what if jika tiba-tiba Erick Thohir mundur dari PSSI, siapa penggantinya? Saya belum lihat ada orang yang mampu mengendalikan PSSI saat ini selain Erick Thohir. Mungkin ada, tapi harus kita uji kan. Mungkin ada. Tapi so far orang yang concern, satu gini, dia harus mendapatkan endorse dari istana. Harus. Itu mutlak. Karena bagaimanapun endorse istana itu menentukan jalannya kompetisi, dapat izin atau tidak, ya kan? Komunikasi dengan FIFA, komunikasi dengan pemerintah, akses politik, akses finansial, gitu loh. Jadi saya belum lihat lagi ada siapa orang yang mampu untuk menggantikan Erick Thohir. Karena di PSSI ini, kenapa saya bilang saya masih lebih suka Erick Thohir ada di situ? Karena esko ini kan tidak dipilih oleh Erick Thohir, dia dipilih oleh voters. Karena dipilih oleh voters, mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan juga secara finansial. Meskipun secara politik tidak sekuat Erick, tapi secara finansial mereka adalah para juragan. Orang-orang kaya yang punya akses keuangan luar biasa. Nah, dengan adanya Erick Thohir, esko ini tidak terlalu bisa ugal-ugalan dalam menentukan kebijakan-kebijakan penting PSSI. Masih ada Erick Thohir yang duitnya sama banyaknya kira-kira gitu, atau lebih besar atau lebih gede duitnya. Akses politiknya jelas lebih oke karena dia seorang menteri. Dia bisa komunikasi kapanpun dengan Presiden Prabowo, ya kan? Artinya secara politik dia jauh lebih kuat daripada esko ini. Nah, esko ini kalau bukan Erick Thohir bisa nggak mengendalikan mereka? Itu pertanyaannya, gitu loh. Jadi saya tidak melihat wakil ketua umum yang dua itu mampu. Nggak mampu, dimakan semua itu sama esko itu. Zainuddin Amali itu nggak pantas jadi ketua umum PSSI atau wakil ketua umum. Orangnya terlalu baik. Itu harus semacam preman yang ada di situ tuh. Semacam preman yang punya kekuatan, yang punya karakter kuat. Pak Zainuddin Amali terlalu lemah. Soft spoken. Ngomongnya aja kan, aduh sopan banget kan si bapak itu gitu. Kayak bapak-bapak RT di kampungku, jadi enak ngajak ngobrol gitu. Mirip kayak Pak Sumarji ya. Oh iya betul. Oke, what if kedua nih. Ini soal Erick Thohir kan, kalau kita stay gitu ya. What if jika tiba-tiba Erick Thohir ngajak STY balikan karena tekanan publik. Ini kan tekanan publiknya tinggi nih. Timnas lagi dianggap ancur-ancuran kan di semua kelompok umur gitu ya. Tekanan publiknya tinggi, dan what if jika tiba-tiba Erick Thohir ngajak STY balikan, apa yang harusnya dilakukan? Harus diset ulang STY-nya. Oh, STY-nya gimana tuh? STY-nya harus diset ulang dalam arti dia harus menjalankan SOP-nya sebagai pelatih senior yang dia tidak pernah lakukan ketika dia menjadi pelatih timnas. Apa itu? Dia harus menelurkan ilmunya ke pelatih-pelatih di level usia muda Indonesia. Itu dia harus, itu kewajiban, obligasi. Dia tidak boleh banyak lagi main iklan. Karena itu Iya lagi banyak. karena itu menyita waktu kerjanya. Dia tidak boleh lagi tiba-tiba pergi ke Eropa cari pemain diaspora. Nggak boleh lagi. Dia harus fokus. Jadi kalau what if-nya STY datang, itu yang harus dilakukan oleh STY, setting kembali ke nol, dan kita harus setting ulang di kelompoknya esko. Karena ada masalah-masalah yang sifatnya sudah personal juga dengan teman-teman di esko. Itu loh. Dan soal komunikasi, bisa nggak STY ini membangun komunikasi yang lebih, karena gini, kalau tim senior itu masih kelompok pemain ini, itu akan jadi masalah, akan ada pemberontakan lagi, akan ada masalah-masalah yang tidak sesuai antara budayanya Korea yang sangat keras dengan budayanya Eropa yang lebih banyak diskusi, lebih banyak tukar pikiran. Nggak bisa langsung diperintah kamu harus ngerjain A, karena mereka pasti karena terbiasa dari kecil, dari mereka muda kan mereka diskusi sama pelatihnya. Ada hal-hal yang
harus mereka lakukan, nggak boleh bantah, tapi ada hal-hal yang bisa didiskusikan. Nah itu kan mereka besar dengan gesture seperti itu. Nah ini yang dua-dua harus setting ulang. Yang ini yang kelompok pemain harus menerima gayanya STY, tapi STY juga menurut saya juga harus setting ulang kalau dia akan kembali. Meskipun saya kalau masih Erick Thohir dan Arya Sinulinga di situ nggak mungkin dia. Kan judulnya Arya Sinulinga si keras. Oke, ini what if ketiga nih. Ya, oke, ini kan tadi kita soal STY balik dan sebagainya. Nah, what if ketika tiba-tiba istana nih Prabowo udah nggak connect dengan Erick Thohir, bagaimana sepak bola kita? Ya dia akan tunjuk orang yang lain yang menurut dia bisa mengendalikan PSSI. Dan pasti ada harga yang harus dibayar yang bisa membuat citranya Prabowo juga naik. Saya nggak tahu siapa orangnya, tapi pasti ada harga yang harus dibayar. Dan so far menurut saya Erick Thohir bisa mengerjakan apa yang ditinggalkan oleh Jokowi dan apa yang dimaui oleh Prabowo. Gitu. So far ya, meskipun gagal di Piala Dunia, tapi dia nggak neko-neko. Dia nggak terhadap istana dia ikut aja. Gitu. Dia kan ya dia tahulah dia membaca situasi politik, dia seorang pengusaha yang sukses juga. Ikut aja dengan artian 2029 tadi. Iya. Jangan-jangan gitu lagi yang kan masih ada 2029. Masih ada Masih ada peluang dia jadi wapres di 2029. Betul. Dan itu kan dia katakan dia berambisi. Saya tidak menyalahkan ambisinya. Ambisi itu bagus. Siapa sih yang nggak mau jadi wapres? Ya itu kan. Nah, kalau dia sekarang katakanlah dia tetap fokusnya di timnas ini supaya bisa paling enggak bisa menembus semifinal di Piala Asia misalnya. Itu kan akan menaikkan ini elektabilitas juga kan. Tapi dia misalnya sekarang dia panggil tuh para pengelola kompetisi, para pengamat. Sekarang kita mau bikin kompetisi. Kita pasti akan support habis-habisan. Gitu loh. Karena menurut saya ya itu langkah yang tepat dia harus lakukan ya. Kalau dia tetap mengabaikan itu ya saya tetap juga akan ngomong keras soal itu misalnya. Sejumlah orang juga pasti akan itu. Tapi ambisi dia untuk 2029 harus kita buktikan dengan kerja dia yang betul-betul di relnya pembinaan sepak bola. Bukan cuma mengurus timnas. Bukan cuma soal Indonesia U17 atau 18 atau berapa, tapi betul-betul di kelompok pembinaan di kelompok umur, betul-betul fokus kepada meningkatkan kualitas Liga Super, jangan namanya doang Super. Gitu ya kan. Di bawah Kamboja coy. Pengelolaannya nggak super gitu kan dia harus fokus ke situ, gitu loh, harus fokus di liga-liga di bawahnya. Tapi itu bukan kerjaan paruh waktu, itu full time. Tapi kalau dia Menteri BUMN dia nggak akan mampu. Tapi kalau dia Menpora dia mampu lah. Oh wow, ini berarti justru bolehlah lu Bapak Erick ingin jadi wapres asal sepak bola kita beres, pembinaan kita beres. Serah lu mau ngapain. Nah, gitu kalau Menpora kan dia sebetulnya dia tinggal menggerakkan tombol. Federasi itu udah diurus sama orang-orang yang kompeten. Jadi dia tinggal perintah atau asal dia tahu misalnya potensi apa di federasi itu. Siapa yang bisa berbicara nanti di Olimpiade, di Asian Games. Kan dia tinggal perintah, dia tinggal panggil federasi, panjat tebing misalnya. Gue punya target gini, lu bisa laksanain gimana? Kan dia tinggal perintah. Iya. Bayani Wahid itu sekarang ininya kan ketua ya, asosiasinya. Nggak susah jadi Menpora. Kalau jadi Menteri BUMN ya pelik lah. Tapi kan selain pelik, dia dapat bisa ngerahkan BUMN untuk CSR-nya buat bola dong. Kan selama ini begitu, bisa begitu. Ya, bahkan dia dengan message-nya saja waktu dia waktu dia di Menteri BUMN, dia kan bisa memerintahkan. Menurut saya itu kan cuma kirim message saja, tolong dukung dong bola voli. Ya kan, tolong dukung ini kan. Itu dia kan cuma pesan politik aja. Jalan kok. Bahkan saya harus mengakui misalnya Liga Kompas itu ada
musim lalu ada dukungan dari BRI. Itu karena dia ada di situ. Ingin, ya kan sebetulnya kalau dia lebih gesit lagi, dia lebih fokus lagi, berapa banyak BUMN yang mau terjun ke cabang-cabang olahraga. Jadi biar swasta ini nggak sendirian pembinaan gitu ya. Betul, karena kan itu kan sebetulnya obligasinya negara bukan obligasinya swasta. Iya, iya.